Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi di Biomed Official Channel Kajian Matematika. Baik, pada video kali ini kita akan membahas implementasi MATLAB untuk metode midpoint, ya, untuk metode aturan titik tengah. Oke, ini masih serangkaian dalam materi kuliah metode beda hingga. Jadi kalian bisa melihat di di playlist. Di situ metode beda hingga. Di situ ada playlist untuk metode beda hingga. Itu adalah semua materi yang ada untuk mata kuliah metode beda hingga. Ya, kali ini seperti yang sebelumnya ya, kita akan mengaplikasikan pada masalah nilai awal. Nah, ini adalah masalah nilai awal. Di sini persamaan diferensialnya dy dt sama dengan fy dengan nilai awalnya adalah y0 sama dengan y0 kecil. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana konstruksi dari metode titik tengah. Ya. Nah, ini adalah aturan titik tengah seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini ada kurva ya, y sama dengan fx, dan di situ kita punya ini garis ya yang menghubungkan antara dua buah titik, yaitu x-1 dengan x1 di sini. Lalu bagaimana cara kita awalnya mengkonstruksi mengkonstruksi midpoint rule? Nah, untuk konstruksi midpoint rule di sini kita akan melihat bahwa posisi kita itu ada di sini awalnya. Oke, jadi posisi kita ada di sini. Kita perumum saja bagian ini ya. Ini pakai T ya biar sama dengan rumus yang ada di bawah. Jadi ini adalah T. Ini adalah dari sini berarti ini ada delta T. Jadi kalau kita posisi awalnya itu ada di sini x0 misalkan, berarti dari sini ke sini itu adalah delta T. Kemudian dari sini ke sini itu adalah delta T lagi ya. Nah, berarti dari sini ke sini itu adalah 2H atau 2 kali delta T. Nah, seperti yang kita tahu bahwa rumus untuk kemiringan itu adalah perbandingan antara antara kenaikan yaitu delta Y dengan larian itu delta X ya. Sini. Nah, dalam hal ini kita akan melihat seberapa besar delta Y-nya dan seberapa besar untuk delta X-nya. Ini rumus kemiringan ya untuk gradien. Nah, sekarang kita lihat bahwa posisi kita itu berada di X0 di sini titik awalnya. Berarti, tapi di bagian ini untuk yang midpoint rule itu kita mundur ke belakang satu langkah, yaitu sebesar berarti jadinya kalau kita perumum aja ini posisinya X ya misalkan. Berarti ini adalah X min delta T. Ya. Kemudian kalau yang ini karena dari sini maju ya sebesar delta T, berarti yang ini adalah X1-nya itu adalah X plus delta T atau X0 plus delta T. Tapi kalau per umum ya jadinya X saja. Kita buat X saja seperti ini ya, biar lebih umum. Jadi ke belakang ini mundur X min delta T, kemudian maju ke depan sebesar delta T, yaitu X plus delta T jadinya. Nah, sehingga dari sini kita akan memperoleh titik Y-nya ya. Yang ini adalah titik Y apa? Yang ini F1 berarti karena dia berpadanan dengan X1, dengan X1-nya di sini adalah X plus delta T, maka yang ini kita punya Y-nya itu adalah apa? X plus delta T. Begitu pula dengan yang ini. Jadinya Y X min delta T. Yang ini ya. Ini kan pasangannya ke situ. Nah, kita sekarang memiliki dua buah titik dan kita punya suatu garis di sini. Ya. Bagaimana kita mencari kemiringan daripada garis ini? Yaitu dengan cara delta Y per delta X di sini ya. Delta Y per delta X. Nah, berarti dari sini kita punya apa? Di sini kita memiliki delta Y-nya yaitu adalah Y X plus delta T ya, delta Y-nya dikurangi dengan Y X min delta T. Dibagi, nah untuk delta X-nya itu sendiri itu adalah jarak dari sini sampai ke sini.
yaitu 2H, di mana H-nya di sini sama aja dengan 2 delta T. Ya. Jadi di sini 2 delta T. Nah, ini adalah rumus suatu kemiringan ya, suatu kemiringan, dan turunan pertama itu diaproksimasi oleh suatu kemiringan. Di sini adalah rumus kemiringannya M. Maka turunan pertama di titik X ya. Turunan pertama di titik X itu artinya diaproksimasi oleh bentuk yang ini. Nah, ini jadinya. Ya, jadi X plus delta T dikurangi dengan Y X min delta T dibagi dengan 2 delta T. Nah, ini adalah skema untuk mengaproksimasi turunan pertama. Ketika ada turunan pertama, maka dituliskan dalam bentuk ini ya, diaproksimasi maksudnya. Oke, nah kalau kita tuliskan dalam bentuk notasi indeks ya, ini jadi X plus delta T-nya menjadi YN plus 1 dikurangi dengan YN min 1 di sini. Untuk yang di sini X min delta T-nya jadi YN min 1 di sini. Kita simpan di bawah ya. Sekarang indeksnya berbeda dengan yang di video sebelumnya. Kita simpan sekarang di bawah karena kemarin ada di situ ada kesulitan dalam menuliskan YN pangkat 2 misalkan jadinya ya. Kalau indeksnya di bawah kan kita kalau mau menuliskan YN kuadrat tinggal seperti ini aja. Kalau YN-nya di atas, nah jadi seperti ini. Dan khawatir juga dikenali sebagai pangkat juga ya. Jadi YN jadi kayak Y pangkat N kalau memang di situ ada yang melihat dan tidak melihat penjelasannya dari awal, misalkan di skip ya misalkan, nah itu akan ada kesalahpahaman, sehingga ya udah kita simpan saja posisinya di bawah di sini. Oke ya, terima kasih untuk yang Daniel, teman yang di situ ada komentar di komentar ya menyarankan bahwa indeksnya disimpan di bawah saja. Ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa midpoint rule ya di sini ada aturan mainnya bahwa turunan pertama di sini ya, turunan pertama itu diaproksimasi oleh bentuk ini. Ya. Jadinya ya. Jadi diaproksimasi oleh aturan titik tengah yaitu YN plus 1 dikurangi dengan YN min 1. Nah, kalau kita punya sekarang masalah nilai awal, DY DT-nya sama dengan FY dengan Y berapa? Dengan Y0-nya sama dengan Y0, maka kita lihat bahwa ini DY DT-nya itu sendiri diaproksimasi oleh bentuk ini. Sehingga kita punya YN plus 1, ya ini yang atas ini, YN plus 1 dikurangi dengan YN min 1 dibagi dengan 2 delta T sama dengan FYN di sini. Ini isi fungsinya masih dievaluasi di N. Berarti dengan manipulasi aljabar sedikit maka kita akan memperoleh bentuk ini YN ya. Kita akan punya bentuk YN plus 1 sama dengan YN min 1 ditambah dengan 2 delta T FYN. Itu ya. Jadinya seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengaplikasikan skema ini ke dalam MATLAB ya. Nah, ini adalah salah satu contoh soal yang akan kita kerjakan. Kita akan menyelesaikan masalah nilai awal ini DY DT sama dengan min Y. Ya, kalau di sini ada min Y saja, berbeda dengan contoh-contoh sebelumnya. Ya, di sini kita akan menggunakan metode midpoint rule atau metode aturan titik tengah. Di sini menggunakan delta T-nya 0,01, cukup kecil sekali. Dan Y0-nya itu adalah sama dengan 1. Iterasinya kita batasi sampai waktu iterasinya sampai 10 saja. Dan dari bagian ini ya solusi eksaknya kita tahu bahwa ini YT-nya sama dengan eksponen min T. Ya, ini adalah solusi eksak dari bentuk nilai awal DY DT sama dengan min Y dengan Y0-nya sama dengan 1. Oke. Ya, sekarang kita akan melihat berarti dari sini kita memperoleh apa di sini ya? Kita memperoleh bentuk FY-nya. Ya, seperti tadi bahwa nilai awalnya secara umum dituliskan DY DT sama dengan FY. Berarti di sini FY-nya berapa di sini? FY-nya sama dengan minus Y. Ya. Oleh sebab itu, skema yang ini, ya, skema yang midpoint rule, ini akan berubah menjadi YN plus 1, ya, sama dengan
yn minus 1 ditambah dengan 2 delta T. Nah, FYN-nya itu sendiri tadi itu adalah apa? Min Y. Ya, berarti di sini adalah dikali dengan min Y, atau kita hapus saja negatifnya jadi ke depan. Ini kan min Y, jadi ini di depan minnya, kemudian ini adalah Y-nya. Udah, cukup seperti ini. Ini dievaluasi di mana? Di N ya. Oke. Nah, kalau N-nya itu 0, mulai dari 0 misalkan, atau N-nya itu mulai dari 1 misalkan ya. Ini kalau N-nya 1, nah ini akan masuk ke iterasi ya. Kalau misalkan I-nya 1, ini berarti nilai awal. Misalkan ini saya tulis di sini, N-nya sama dengan, kalau 0 jelas kita nggak punya Y negatif 1 ya, di sini. Berarti kan kalau N-nya sama dengan 0, berarti kita punya Y1 di sini sama dengan Y-1. Nah, kalau di MATLAB ini nggak ada ya. Di MATLAB ini nggak ada. Berarti ini kita ambil dari titik 1 ya, Yn sama dengan 1. Sehingga di sini kita punya apa ini? Kita tulis dulu di sini, berarti jadinya Y2 sama dengan Y0 itu ada dari nilai awal ya, min 2 delta T, kemudian di sini ada Y1. Perhatikan bahwa di sini kita mau menerka satu titik yaitu Y2, tapi di sini kita perlu Y0 dan Y1 ya. Artinya ketika kita punya ini di sumbu X ya, kita gambar di sumbu X. Tadi kita memiliki X min 1 ya. Kemudian ini ada X0. Kemudian ini ada X1. Nah, untuk menebak ke X1 ini, atau biar sama di sini jadinya X2 berarti ya, dengan X2. Sebentar kita hapus saja. Nah, ini indeksnya biar disamakan. Oke, ini mulai dari berapa ini? Ada posisi awal kita kan berada di sini ya. Posisi awal itu ada di X1 aja. Ya, berarti kan ditambah 1 dengan dari yang tadi ya. Berarti ini ada di X0, kemudian di sini ada di 2. Artinya kita mau menebak ini. Ya, menebak nilai si Y2 ya. Y2-nya itu berapa? Gitu kan? Y2-nya ini cuman ini kita gambar di sumbu X-nya atau di sumbu T ya. Nah, untuk menebak nilai ini itu kita membutuhkan apa? Membutuhkan 2 buah titik. Nah, itu yang midpoint rule ya. Jadi ketika kita mau menebak Y2, dalam hal ini adalah berpadanan dengan X2 untuk yang di bagian ini ya. Di sini bisa pakai T juga ya. Oke, jadi kita posisinya mau menebak ini itu membutuhkan apa? Membutuhkan 2 buah titik. 1, 2. Baru kita bisa menghitung nilai daripada Y, X plus delta T ini. Ya, pas maju ini bisa kita cari jadinya yang ini. Tapi di sini kendalanya tidak hanya membutuhkan satu nilai awal saja, tapi di sini kita memerlukan 2 buah nilai awal. Nah, itu adalah kelemahan daripada metode midpoint. Jadi kita memerlukan 2 buah nilai awal. Artinya diperlukan prosedur awal untuk memperoleh satu titik, gitu ya. Karena apa? Karena di bagian di bagian soal itu hanya ada satu nilai awal saja, yaitu adalah Y0 sama dengan 1. Gitu. Ya. Berbeda dengan skema-skema sebelumnya, kalau skema sebelumnya itu untuk menerka titik berikutnya, itu kita membutuhkan hanya satu titik saja. Nah, kalau yang ini dia memerlukan 2 buah titik. Makanya yang midpoint rule seperti ini disebut sebagai istilahnya ada istilahnya yaitu adalah multi-step. Gitu ya. Istilahnya adalah multi-step. Oke, di sini kita lihat multi-step untuk midpoint rule. Oke, bagaimana cara kita membuatnya? Ya, tadi ya ada prosedur pendahuluan dulu untuk menentukan nilai awalnya. Nilai awalnya kan harus 2 berarti. Karena ini baru ada 1, ya kebetulan di sini ada solusi eksak ya. Ada solusi eksak. Maka kalau ini ada solusi eksak ya kita pakai aja solusi eksaknya gitu.
Berarti tadi di awal itu adalah apa? Y 0-nya sama dengan 1 yang nanti di sini di MATLAB-nya kan menjadi Y1 ya. Y1 sama dengan 1. Sekarang kalau Y0 sama dengan 1 dengan ini berarti kita gambar sumbu T ya. Ini berarti ada tadi juga ketukar-tukar ini ya. Nah, ini harusnya T plus delta T juga ya. Ini oke, ketukar-tukar, nggak apa-apa lah ya. Yang penting paham maksudnya. Maksudnya adalah T plus delta T, ini adalah T minus delta T. Maksudnya ini ada di sumbu horizontal. Horizontal ya. Sumbu T. Tadinya soalnya ini X ya. Saya jelasinnya dengan T jadi. Oke, nah sekarang ini kita langsung ke T aja ya, biar nggak bingung. Sekarang kan posisi awalnya di sini 0 ya. Kita butuh prosedur pendahuluannya, itu kita memerlukan titik awal yang kedua. Nah, titik awal yang kedua di sini kalau Y0-nya sama dengan 1, kemudian dari sini untuk titik kedua langkah berikutnya adalah delta T sebesar 0,01, berarti di sini itu delta T ya. Delta T sebesar 0,01. Maka karena ada nilai awalnya di sini ada solusi eksaknya, berarti kita tinggal hitung saja Y untuk 0,01 ya, sama dengan berapa? Artinya ini eksponen dari negatif 0,01. Ini berapa ini? Ya. Ini kita punya eksponen min 0,01. Kita coba hitung aja di sini. Eksponen dari negatif 0,01. Ya, hitung di MATLAB aja. Oke, jawabannya di sini adalah 0,99 ya. 0,99 berarti di sini kita tulis 0,99 ya. Nah, sehingga bagian ini nanti di MATLAB ini kita jadikan sebagai nilai awal yang kedua. Y berapa? Y2-nya sama dengan 0,99. Nah, sekarang kita sudah memiliki dua buah nilai awal. Nilai awal pertama itu adalah Y0 sama dengan 1. Nilai awal kita langsung pakai implementasi di MATLAB aja ya, biar nggak bingung ini. Ya. Ya ini aja sebetulnya ya. Nah, ini Y1-nya sama dengan 1, kemudian Y2-nya sama dengan 0,99. Tapi di sini maksudnya Y2-nya bukan berarti nilai T-nya 2 ya. Tapi maksudnya T-nya yang ini. Y0,01 itu adalah Y2. Ya, notasinya ya mungkin di sini perlu diperbaiki ya. Gini aja kali ya. Ini agak kebalik-balik kalau nah, ini Y1 berarti seperti ini. Nah, kayak gini aja. Ini Y2. Jadi, untuk menerka Y3 ya, kita sudah punya di sini Y1 dan Y2 gitu ya. Baru kita punya ini. Nah, itu ya maksudnya. Seperti itu. Oke, sekarang kita mengimplementasikan dalam MATLAB. Ini kita clear all aja dulu. Kita buat yang baru, ini adanya script ya. Karena soalnya berbeda, jadinya kita tidak mengambil dari salah satu metode yang sudah dibahas di video sebelumnya ya. Kita bikin yang baru aja menu utamanya juga. Nah, sekarang kita bikin function. Untuk apa? Functionnya untuk metode ini ya, untuk metode midpoint. Nah, ini kita lihat skemanya. Y sama dengan midpoint gitu aja ya. Midpoint. Di sini nanti inputannya apa aja, nanti kita lihat kebutuhannya. Tentu di sini ada Y1 ya. Y1 sama dengan Y0. Nah, di sini kan ada Y2 masalahnya. Ada Y2. Itu nanti kita tuliskan Y2-nya apa di sana. Sehingga di sini berarti kebutuhannya itu adalah Y0 dan Y1. Y1. Ini ketukar-tukar juga ya. Y1 ya, udah gini aja deh. Y0, Y1,
Y2-nya Y1 gitu. Y0, Y1, terus ada N. N itu nanti buat iterasinya atau delta T dulu, DT, kemudian ada N. Ya. Nah, baru di sini kita tuliskan skemanya. Oke, skemanya kita tulis. Di sini ada Y, pakai I aja ya. Y I plus 1 itu sama dengan di sini ada Y I min 1 ya. Y I min 1 kemudian Y I min 1 kemudian plus karena ini sudah tentu ya di sininya fungsi FY-nya, jadi kita langsung aja buat yang untuk yang tentu ini ya. Jadi min di sini ya, min 2 delta T Y1. Jadinya min di sini 2 kali delta T dikali lagi ya, dikali dengan Y-nya berarti Y-nya yang di I di sini. Oke. Seperti ini ya. Nah, I-nya kita mulai dari yang mana nih? I-nya sama dengan, perhatikan kalau I-nya mulai dari 1, ini nggak ada indeks I sama dengan 0-nya. Ya, karena kita mulainya dari 1 di sini. Berarti ini mulai dari 2 saja. Ya. Jadi kalau 2 berarti ini yang ketiganya. Ini ada Y1 dan ini ada Y2. Ya, Y1-nya Y1-nya itu dari titik awal ya. Kemudian untuk yang ini Y2-nya nanti ya pada saat 2 di sini dari prosedur pendahuluan tadi ya. Oke. Sampai ke mana? Sampai ke N ya. Sampai ke N. Ini for kemudian N. Oke, selesai. Ya, kita bikin sekarang menu utamanya. Untuk menu ini kita simpan dulu. Tentu namanya harus sama yaitu midpoint. Ya. Oke, ini udah ada di sini midpoint. Ini kita buat sekarang menu utamanya. Clear all, kemudian dari situ CLC dan close all untuk menutup semua Windows yang sedang aktif ya di sini. Di MATLAB-nya. Ya, kemudian dari sini perhatikan kita mau membuat soal atau menyelesaikan soal yang ini ya. Di sini ada DT, ada delta T yang awal berarti DT sama dengan berapa? 0,01 ya. Di sini DT-nya, delta T-nya 0,01. Nilai awalnya itu adalah 1. Di sini ada Y0 atau di sini ya. Apa ini? Y0-nya sama dengan apa nih? Y0 ini kan nanti Y0 aja ya. Tulis aja Y0 sama dengan 1. Nah, nanti kan dipanggil di situ. Kemudian nanti ada Y1 di sini. Nah, Y1-nya itu adalah yang ini. Ya. Jadi ini ketukar juga ya. Y0 ini jadi Y1. Nah, Y1-nya 0,99. Nah, oke. 0,99 di sini ya. Oke, Y0-nya udah, Y1-nya juga udah. Tinggal kita definisikan T besar tadi sampai berapa iterasinya. Iterasinya sampai 10. Berarti ini 10. Kemudian kita buat T-nya. T-nya itu mulai dari 0, kemudian DT, kemudian sampai T besar. N-nya berarti itu adalah apa? Lebar daripada T ya. Length T-nya. Oke. Nah, ini udah semua selesai, terdefinisikan semua parameternya. Nah, sekarang kita akan menuliskan ini ya, solusi eksaknya. Solusi eksaknya adalah YT sama dengan eksponen min T. Ini kita kasih saja ruang di sini judul yang baru. Ini kita kasih juga judul nih. Ini adalah apa nih? Nilai parameter. Kemudian yang ini judulnya untuk solusi eksak ya. Nah, solusi eksaknya kita buat y eksak berarti. Y eksak itu sama dengan apa ini? Eksponen min T ya. Eksponen
minus T. Oke, sepertinya udah selesai seperti ini ya. T-nya kan udah ada di sini ya. Sekarang kita buat solusi numeriknya. Solusi numerik dengan menggunakan midpoint. Ya, ini kita panggil yang ini yang midpoint. Ya, ini kita panggil midpoint ini memang diperuntukkan untuk menyelesaikan dy dt-nya min y ya. Oke. Kita panggil di sini. Ya. Ini kita buat mid aja. Y mid. Oke. Ini selesai. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, ini kita simpan dulu aja. Menu midpoint. Ya. Oke. Sebenarnya ini bisa disimpan di tempat tadi juga ya. Jadi tapi ya udah nanti pelajaran di berikutnya aja. Nah, sekarang kita lihat di bagian ini ada Y mid, itu sama dengan midpoint. Kebutuhannya apa? Kita lihat dulu terpenuhi atau belum. Y 0, ya. Kemudian Y 1, ya. Di sini ada DT, ini udah ada. N juga sudah terpenuhi, ya. Oke, sekarang kita lihat ini apa gambarnya. Kita mulai dari solusi eksak aja dulu. Solusi eksak itu adalah T dengan Y eksak ya. Y eksak. Oke, ini aja dulu kita coba running. Oke, udah ada ya solusinya di sini. Nah, Y eksak di sini. Kalau kita perhatikan di bagian ini, di bagian variabel, ini antara Y eksak dengan Y midpoint itu berbeda ya ukurannya. Yang ini 1001, yang ini 1002. Artinya ini kalau diplot bersamaan dengan T itu nggak akan jalan yang midpoint ini, hasil daripada midpoint. Kenapa? Karena di situ ada tambahan nilai awal tadi ya. Sini ada tambahan nilai awal. Begitu juga lengthnya kalau yang length T ini sampai T10 DT-nya ya 0 masuk ya, 0 masuk juga. Oke, dari situ berarti karena ukurannya berbeda, nah ini mulai dari 2 ya. Tapi di sini kan udah ada nilai awal, ada 2, kita kurangin di sini 1. Jadi karena dia terlalu maju 1 langkah, jadi kita kita kurangi 1 agar nanti ukurannya sama dan bisa diplot. Nah, ini kita pakai sama untuk menggabungkan. Ini kita kasih kita kasih ini aja ya, kasih warna merah misalkan, dan ininya juga perlu dilebarin pakai tanda petik, hati-hati. Line width-nya di 1,5 misalkan. Oke, ini udah ada hold on ya, nantinya seperti ini ya. Nanti kita kasih legend. Kemudian ini untuk plot yang keduanya itu adalah T dengan apa? T dengan solusi numerik dengan yang mid. Solusi mid. Y mid. Ini kita kasih warna, misalkan warnanya blue. Ya. Warna blue, dan ini line weight-nya juga kita samakan aja. Line weight-nya 1,5. Oke, kita kasih legend sekarang. Yang warna awal itu adalah solusi eksak. Solusi yang pertama, plot pertama itu adalah solusi eksak. Kemudian plot yang kedua itu adalah solusi dari midpoint rule. Midpoint rule. Ya, kita coba running, hasilnya seperti apa. Ini midpoint rule untuk performanya. Oke, nah, oke ya, seperti ini jadinya. Perhatikan, di bagian ini, ini enggak terlalu terlihat ininya ya, solusi eksaknya ya. Ini kita kasih solusi eksaknya pakai yang warna hitam. Coba, kalau hitam,
Gimana? Hitam juga belum terlihat. Biar ini bedain aja karena itu gabung. Jadi di awal itu ternyata ini ya terlalu karena ini sama jadinya posisi awalnya. Nah, ini kita kasih tanda bintang aja biar kelihatan. Oke. Nah, ini ya, perhatikan bahwa yang solusi eksak ya, ini kehimpit ya. Kehimpit. Jadi yang ini di awal gini kita tukar aja kayaknya posisinya. Ini ada di yang ini kita simpan di bawah aja. Jadi ini yang berada di awal berarti nantinya. Ini solusi. Oke. Ya. Nah, kalau seperti ini kan jadi terlihat ya. Kalaupun pakai garis juga sepertinya akan terlihat ya. Oke, ini akan terlihat. Ya. Ya, bisa terlihat seperti itu ya. Oke, ya. Oke, kita lanjutkan. Jadinya eh kalaupun seperti ini tadi yang hitam ya, itu terlihat. Perhatikan bahwa ternyata sampai 5 untuk metode midpoint yang berwarna biru ya. Ini sampai ke 5 ini cukup bagus gitu ya. Biar terlihat indeksnya kita pakai box aja ya. Boxnya di onin. Oke. Kenapa boxnya nggak on ya? Box onnya dari awal gitu. Sini posisinya atau di akhir. Kita coba di awal apakah boxnya bisa on? Enggak ya, berarti di akhir ya. Ini di sini. Oh, nggak ada juga ya. Atau ya udahlah, nanti dari sini kita bisa melihat bahwa sampai T5 di sini masih oke gitu ya untuk yang solusi midpoint rule ini dia masih bisa jalan gitu ya. Masih apa namanya? Masih mengikuti solusi eksaknya. Itu bagus berarti. Tapi dari 5 ke sini ya, dari 5 ke berikutnya itu posisinya itu semakin unbounded gitu ya. Jadi solusi midpoint ini ternyata ada syarat stabilnya ya. Ini ada syaratnya. Jadi apa namanya? Bagian ini memang sampai ke 5 itu cukup oke, tapi dari 5 ke berikutnya itu dia unbounded. Ini besar sekali ya. Kalau kita lanjutkan ini akan unbounded ke atas ini. Ya. Blow up jadinya. Besar. Nah, seperti itu ya. Kita bisa melihat bahwa apa namanya? Di sini untuk solusi midpoint tidak terlalu bagus ya untuk mengaproksimasi solusi eksak dari fungsi dy dt sama dengan min y karena di bagian ujung ternyata di sini ada apa? Ada yang unbounded di situ ya. Kalaupun kita naikkan di sini misalkan jadi 20 ya, ini akan lebih terlihat lagi bahwa metode apa? Metode unbounded metode apa ini? Untuk metode midpoint ternyata dia unbounded di sini tuh. Ya. Ini terlihatnya apa seperti 0 karena di sini kali 10 pangkat 4 ya. Saking tingginya yang ini yang solusi midpoint itu. Jadi di bagian yang ini yang tadinya 1 jadi kelihatan 0 di sini. Padahal ini ada 1 mulainya kan baru menuju ke 0 ya. Di detik ke berapa ini di T20 harusnya. Sorry di T5 kan. Nah, kalau T awal-awal harusnya di sini 1 kan. Tapi karena di sini pangkatnya kali 10 pangkat 4 menyesuaikan dengan yang solusi midpoint ini, maka yang bagian ini jadi terlihat 0 gitu. Padahal itu tidak 0 ya. Kalau kita balikin ke yang awal, maka ini posisinya akan lebih terlihat jelas ya. Ini dari mulai 1 di sini.
Ya, posisinya dari 1, kemudian baru dia menuju ke 0 itu hampir di 2 ini ya. Kemudian baru di sini 0 dan itu dari 5 di sini. Dari 5 ke sini ya cukup jelek ya, tapi dari 5 ke kiri itu cukup bagus ya. Dari 5 ke kanan ya buruk ya, karena apa? Karena di sini ada unbounded. Oke, nah itu cara buat pemrograman di mana dengan menggunakan midpoint rule ya, apa namanya, dan itu perlu kajian lebih jauh mengenai syarat kestabilannya di midpoint rule ini. Ya. Jadi juga kalau dilihat lebih seksama ya, kalau kita perhatikan di sini misalkan per ini aja, ini bagian DT-nya coba perbesar, itu akan kelihatan adanya osilasi di situ. Coba kita perbesar ini. Nanti nampak di situ di grafiknya ada osilasi. Nah, ini ya. Ini ada osilasi dan itu bahkan sampai unbounded gitu ya, sampai ribuan gitu. Ini kalau besar ya DT-nya. Nah, artinya midpoint di sini dia mengandung apa namanya osilasi di situ ya, ada osilasinya. Baik, sampai di sini untuk materi midpoint rule method ya. Ke depan nanti kita akan bahas lagi untuk multi step ya, seperti ini ya. Nanti ini akan bermanfaat untuk kita mengerjakan yang sistem ya, sistem persamaan diferensial. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Salam matematika.